Shalom, apa kabar sahabat YJK? Kita bertemu lagi dalam seri Katekismus Martin Luther ya untuk kali ini, dan ini merupakan podcast dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Dan bahasan kita pada kali ini adalah seputar pengakuan dosa ya. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yaitu Pastor Eri Rumengan MA. Beliau adalah pendeta Lutheran. Ya. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, Ya, Pak Kris. luar biasa pastinya ya. Luar biasa, Pak Kris. Dan juga ada Bapak Antoni Simanjuntak. Beliau adalah Audience Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Ya, apa kabar, Pak? Puji Tuhan baik Pak Kris. Ya, Pak Kris sehat Pak. puji Tuhan ya. Sehat. Tetap semangat. Semangat. Oke, dan kali ini sahabat YJK, Anda bisa berkomentar di kolom komentar seperti biasa yang ada di layar ya. Nomor-nomor informasi kami juga yang bisa dihubungi jika Anda membutuhkan informasi yang lainnya ya. Baiklah, kita mulai saja perbincangan kita seputar pengakuan dosa kali ini dalam gereja Lutheran. Kita juga dikenal pengakuan dosa ya, Pastor. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, pada penjelasan Katekismus Kecil Martin Luther, Ya. ini adalah nomor kedua dari yang terakhir ya sebelum perjamuan kudus. Confession and absolution ya, jadi pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Jadi dua bagian pengakuan dan pengampunan dosa. Oke. Nah, tentunya setiap denominasi gereja mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya, bicara soal pengakuan dosa dan pengampunan dosa ya. Ya. Kita bisa melihat caranya juga berbeda, seperti kayak di gereja-gereja Katolik mereka mengadakan pengakuan dosa secara pribadi ya, di bilik-bilik ya. Dan mungkin ini tidak familiar atau tidak mungkin tidak secara praktis ya, atau prakteknya itu dilakukan oleh gereja-gereja Protestan pada umumnya. Di mana gereja-gereja Protestan mengakui secara komunal ya, pengakuan dosa secara komunal di gereja secara bersama-sama. Dan saya mau menginformasikan bahwasannya di Lutheran, kita mengenal dua kategori ya, pengakuan secara umum dan pengakuan secara private atau secara personal. Ya. Nah, saya selalu melihat bahwasannya seperti anugerah pengampunan dosa atau anugerah yang Tuhan berikan itu berlaku secara pribadi, jadi pengakuan kita juga sangat relevan apabila kita melakukannya secara pribadi. Ya, karena kalau kita melakukan secara komunal seperti pada waktu kita mulai bergereja ya, dibuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian liturgi pengakuan dan pengampunan dosa langsung berjalan ya, sebelum memasuki ibadah. Kita secara komunal mengakui dosa-dosa kita dan kita siap untuk beribadah ya kepada Tuhan. Itu secara general. Nah, apa sih membedakan antara keduanya yang secara pribadi? Tentunya kita harus bisa melihat pada siapa ya kita memberi pengakuan dosa kita. Nah, pengakuan dosa kita sebenarnya kita akui itu pada Tuhan. Tetapi media yang digunakan adalah hamba-hambanya yang sudah tertabiskan. Nah, ini mungkin akan terlihat sedikit aneh ya, atau mungkin juga tidak biasa. Jadi yang membedakan antara perbedaan komunal dan pribadi adalah? Baik, menjawab pertanyaan perbedaan pengakuan dosa secara bersama ya, atau komunal atau dengan yang pribadi, ini jelas sebenarnya prinsipnya itu melakukan hal yang sama ya. Anugerah pengampunan itu berlaku atas mereka. Cuman permasalahannya itu adalah
kita ini kan seorang individual ya, istilahnya kita punya banyak kelemahan-kelemahan secara individu yang mana kita memerlukan satu bentuk hal yang bisa kita lihat, kita kita apa namanya itu bisa rasakan gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita berdoa sendiri, Tuhan ampuni aku Tuhan, kadang-kadang kita menginginkan suatu bentuk jawaban Tuhan. Entah tiba-tiba kita buka Alkitab, oh dosamu diampuni, atau ada angin, wah ini tiba-tiba padahal dari jendela ya. Ya. Nah mungkin kita merasakan bahwasannya wah Tuhan udah berbicara pada kita. Tapi kan itu sebenarnya sifatnya asumsi. Makanya ini satu hal yang sudah mungkin dipraktekkan oleh bapak-bapak gereja dari sejak awal mula ya. Islam mengakukan pengakuan dosa secara pribadi, mendengar pengakuan dosa mereka dan memberikan atau melepaskan pengampunan kepada mereka ya, sesuai dengan Injil yang dikatakan ya, bahwasanya seorang pendeta jemaat itu diberikan otoritas untuk mengunci atau membuka ya, memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan atau tidak ya. Nah secara pribadi itu kita bisa merasakan ya, karena kita memastikan seorang pendeta itu mendengar one-on-one secara pribadi, mendengarkan kita secara pribadi, kemudian setelah dia mendengar, kemudian dia melepaskan pengampunan dengan menumpangkan tangannya di atas kepala, di atas tolanya biasanya ya. Tergantung praktik gereja beda-beda. Tapi dengan cara demikian kita merasakan satu yang sifatnya fisikal. Karena seorang pendeta, pastor itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan kita harus memang betul-betul mempercayai seperti tadi saya melihat ya seorang dokter ya. Kadang-kadang mungkin kita tidak nyaman ya, karena berbeda lawan jenis, kita mau prefer, saya mau dokter laki-laki atau mau dokter perempuan. Tetapi pada prinsipnya kita harus mempercayai dia seorang physician atau seorang dokter, ya mana gender itu jadi urusan belakangan ya. Karena mereka memeriksa ya, mereka harus mungkin membuat kita tidak nyaman ya karena alasan dia harus memeriksa. Sama seperti seorang pendeta ya, kalau kita mau melepas istilahnya segala sesuatu apa yang menjadi pengakuan dosa kita, mau nggak mau kita harus berani untuk ya istilahnya bukan tidak nyaman, karena kita nggak mau melihat orang itu sebagai pribadi, tapi kita melihat Tuhan yang sedang mendengar pengakuan kita gitu ya. Demikian gitu. Jadi sama juga mungkin ini saya coba menganalogikan seperti dokter ya. Kadang-kadang oke, sini saya periksa, buka semua bajunya kan, terus periksa kan gitu. Nah kalau lawan jenis tentunya mungkin ini nggak mendengar kepada sesuatu yang tidak nyaman juga ya. Tapi kita harus trust it ya, harus trust, harus percaya, karena apa, dia seorang dokter. Nah pendeta juga begitu. Kita nggak mau melihat bahwa dia sebagai seorang manusia biasa. Kalau kita lihat itu, kamu sama aja manusia berdosa juga seperti saya kan. Tapi karena dia perpanjangan tangan Tuhan, kita melihat Tuhan yang mendengar, Tuhan yang sedang mau memberikan pengampunan dosa secara fisik ya, menyentuh kita gitu loh. Jadi kita juga merasakan yang satu bentuk yang sama ya. Kalau tadi, maaf kalau analogi saya mungkin tidak terlampau kena ya, tetapi kurang lebih mungkin seperti itu ya, ketidaknyamanan kita. Kadang-kadang kalau kita belum pernah membiasakan diri ya, apakali baru pertama kali dipegang dokter untuk diperiksa, tentunya kita gimana ya, cari alasan terus kita pasti ya. Nah begitu juga pendeta, nggak gampang loh membuat pengakuan di atas di depan manusia. Kalau kita lihat itu sebagai manusia, tapi kalau kita melihat itu sebagai Tuhan yang mendengar secara pribadi, wah ini beda. Gitu, itu saya mau kasih tahu perbedaannya ya. Nah kalau secara komunal, karena bersama-sama tidak ada yang tahu dan tidak ada yang perlu tahu mendengar sebenarnya apa sih dosa yang perlu kita akui, kan nggak ada yang itu kita nyelip artinya, atau kita mungkin berbondong-bondong gitu selama tak pun bisa saja pengakuan dosa itu berlaku, atau kita lakukan sendiri juga bisa gitu. Tetapi kemanusiaan kita dan kelemahan kita ini yang memang betul-betul memerlukan sesuatu yang kita bisa rasakan ya, sentuhan yang kita rasakan begitu. Makanya
ini tidak dilakukan tidak dosa. Dilakukan juga kalau dia merasa itu baik, silakan gitu loh. Ya. Nah, tadi saya juga sempat mengatakan bahwasanya di kedua belah pihak itu harus betul-betul worthy, dalam arti pantas. Yang satu menerima pengampunan, satu memberikan pengampunan. Artinya dia juga harus bisa menjaga konfidensial atau kerahasiaan siapapun yang memberikan pengakuan dosa kepada dia, ya. Ada malah peraturannya di luar negeri yang saya tahu itu, apapun seorang teroris pun mengaku dosa, kalau itu dia harus jaga, tidak boleh membocorkan rahasia tersebut. Berarti ada jaminan ya, Pastor, Jaminan. bahwa ini tidak tetap dirahasiakan gitu. Mungkin government bisa aja melihat saya sebagai manusia yang menyimpan rahasia, tapi no, saya hanya sebagai alat yang Tuhan pakai untuk mendengar pengakuan tersebut. Siapa saya kok saya harus menyampaikan informasi yang sebenarnya bukan untuk diperdengarkan kepada saya secara pribadi saya, tetapi dia menggunakan saya sebagai tool atau alat di mana Tuhan yang mendengar gitu loh. Nggak mungkin juga Tuhan datang kita udah hangus ya karena karena kekudusannya dia. Tapi dengan ada manusia yang Tuhan sudah percayakan, tertabiskan, melalui dia kita bisa dengar dan kita bisa menerima satu sentuhan yang meyakinkan bahwasanya pengampunan dosa telah berlaku. Berarti gembala yang ditabiskan ini dalam pentabisannya memang disumpah juga untuk Harus dipercayai. merahasiakan apapun yang disampaikan oleh jemaat ya. Iya, harus dipercaya, karena kalau satu kali dia tidak bisa dipercaya, dia memang tidak pantas lagi gitu loh. Ya, tapi Pastor, apakah ada tatanan khusus ucapan ketika akan mengaku dosa kepada gembala? Oke, sebenarnya itu tidak ada satu peraturan Ya. yang secara khusus harus begini atau begitu, tapi Kata-katanya di gereja Lutheran sendiri ada liturginya, ya. Jadi ada urutan yang sudah tinggal kita baca, jadi kita nggak perlu pas begitu mau ngapain duluan ya atau apa. Jadi kalau dengan liturgi itu, begitu dia datang ada bacaan silence, ya. Kita mengambil saat teduh, terus kita mulai berdoa, ya, menyiapkan diri kita, terus ada hal kita tinggal baca saja gitu. Dan kemudian begitu kita mulai nyaman, baru kita ngomong. Mungkin agak ya kita seperti curhat gitu loh, gini-gini. Tapi jangan berharap bahwasannya pendeta tersebut, jadi gimana Pastor? Apa yang saya harus lakukan? Aku harus cerai atau enggak? Dia akan memberikan jawaban seperti itu. Dia hanya mendengar. Paling dia kalau dia profesional akan katakan, saya hanya mendengar pengakuanmu, dan apabila engkau mengakui itu adalah satu kesalahan yang membuat kalau engkau memang betul-betul menyadari dan mengakui, maka pengampunan berlaku, gitu aja. Ya, Pak Antoni, kalau kita lihat dari pengakuan dosa itu, apakah berkaitan juga dengan pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah? Kalau Pak Antoni lihat. Oh iya dong Pak. Jadi di mana ada pengakuan, di situ pasti ada pengampunan. Gitu. Jadi kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, baik seperti yang tadi Pastor sudah katakan, maka akan ada pengampunan, belas kasihan itu akan terjadi, sehingga orang yang mengakui dosanya itu tidak akan tertuduh lagi, dan itu hanya bisa didapat ya dari Tuhan. Gitu. Jadi ya kalau hanya pengampunan dosa, pengakuan dosa aja tanpa pengampunan, saya pikir itu sesuatu hal yang kurang efektif juga gitu. Karena itu memang paket ya, confession and absolution, pengakuan dan pengampunan dosa. Nah, yang tadi saya katakan, kenapa tadi Pak Antoni bilang kalau dia sudah mengaku pasti dia diampuni. Kenapa bisa dikatakan kata pasti? Karena eagerness atau Tuhan itu menginginkan kita tuh untuk menerima anugerah pengampunan. Tapi dasar manusia aja, ada saja yang tidak mau, ada aja yang menolak. Dan itu bukan dalam pengertian kesalahan Tuhan lagi ya, karena anugerah udah diberikan. Jadi tinggal orang itu mau respon dengan cara seperti apa ya. Oh iya ya, saya merasa ini anugerah yang besar gitu ya. Saya mau terima pengampunan. Jadi kecuali satu ya, yang mendukakan Roh Kudus ya, atau menghujat Roh Kudus. Dan ini kita akan bicara dari segmen yang berbeda lagi ya, tapi
pendeta akan mengetahui ya, kalau dia mengetahui tentunya ya pengampunan itu tidak akan dilepaskan. Tapi memang pastor, Hampir semua dosa yang paling terburuk sekalipun, maka tadi saya bilang contoh ya, teroris yang udah mengaku dosanya itu pun dia ini bisa diampunin. cuman Tapi bukan berarti dia bisa skip konsekuensi dari apa yang dia sudah Ya. buat ya. Hukuman itu tetap jalanin, tetapi pengampunan Tuhan boleh saja berlaku. sama ini orang yang menghujat Roh Kudus gak mungkin mengakui dosanya. Iya. Karena itu hampir itu yang kenapa saya tadi bilang hampir nggak mungkin tidak diberikan pengampunan, karena hanya orang bebal yang betul-betul istilahnya ya dia pun nggak akan mengaku juga anyway. itu nggak bakal. Udah pasti. Kalau orang yang mau mengujar Roh Kudus, dia tidak akan berpikir mau bikin pengakuan. Tapi orang yang mengaku dosa pasti diampuni. Karena apa? Orang yang paling jahat sekalipun yang mati di samping Yesus di saat detik-detik dia mati, apakah Tuhan lihat apa yang telah dia buat? Wah, mungkin lebih parah banget. Apa yang dia buat udah bejatnya setengah mati. Tetapi pada saat mulutnya ya mengeluarkan satu bentuk penyesalan ya, Tuhan, ingat aku. Apabila engkau di Firdaus. Sudah. Itu udah betul-betul bentuk pengakuan. Selesai, langsung dapat apa? Absolution. Saat ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Selesai. Artinya memang Tuhan itu memang punya keinginan melepaskan pengampunan. Kalau enggak, dia enggak akan pernah mau mematuhi Sang Bapa untuk datang ke dunia ini, mati bagi kita, dipermalukan, dijauhi, dibenci, disiksa, bahkan rela mati ya di kayu salib dengan kematian yang paling terhina pada waktu itu. Ya, tergantung antara langit dan bumi. Dan disitulah kita bisa melihat ya sebenarnya korelasinya ya, relevansinya itu seperti itu. Ya, sahabat YJK, bahasan seputar pengakuan dosa ini bisa juga Anda baca dalam buku Landasan Iman Kristen atau Katekismus Kecil Martin Luther. Pak Tony mungkin bisa jelaskan ya, buku ini juga bisa didapatkan di YJK Bookstore ya? Iya, bisa didapatkan di YJK Bookstore. Kalau ada waktu langsung datang ke toko buku kita di Jalan Fatmawati. Mungkin bisa dilihat ya? Di Jalan Fatmawati, Ruko Duta Mas, Blok B1 nomor 34 gitu. Jadi langsung datang. Tapi kalau misalkan lewat online aja boleh di YJK di Tokopedia YJK Bookstore. Nanti akan ada buku ini dan bisa langsung diorder. Nah, gitu. Dan informasinya kalau Anda bisa menghubungi WA tercantum di layar ya. Iya. Bisa Anda lihat, hubungi di WA tersebut ya. Dan website kita juga. Website juga. Dan kita akan berikan buku ini juga untuk komentar yang terbaik. Ya, untuk teman-teman YJK, sahabat YJK yang berkomentar baik dengan apa yang kita bahas saat ini, yaitu tentang pengampunan dan pengakuan dan pengampunan dosa, kita akan berikan untuk satu orang perkomentar yang terbaik. Gitu. Jadi sahabat YJK, berikan komentar Anda sekarang juga di kolom komentar saat ini. Dan bagi Anda yang juga ingin menambah wawasan tentang iman Kristen, Anda juga bisa dapatkan Mari Belajar Iman Kristen buku ini ya. Ini juga bisa didapatkan di toko buku YJK atau YJK Bookstore. Anda bisa datang langsung atau melalui online juga bisa ya, Pak Antoni ya? Bisa, kayak tadi yang saya bilang di Tokopedia YJK Bookstore. Baik, kita masih terus tunggu komentar Anda. Ya, kembali lagi ke Pastor Eri. Pastor Eri, dosa apa yang sebenarnya harus diakui pada saat kita mengaku dosa? Apa saja. Apa saja? Oke. Apa saja, karena kan tadi pertanyaan dosa apa saja, dan saya jawab semua dosa itu apa saja. Ya, kita harus akui ya. Jadi di depan pendeta itu, karena ini ada Pak Pendeta, jadi diperhalus gitu ya dosanya gitu, atau kata-katanya saya sebenarnya mencuri, tetapi karena kebetulan itu saya kebutuhannya lagi meningkat gitu. Kita di depan pendeta itu bukan mencari pembenaran diri ya, atau istilahnya excuses gitu, di depan pendeta. Kalau kita di depan Tuhan yang Maha tahu,
Iya. Kita belum mengaku pun dia udah tahu gitu loh. Iya. Pada saat tetesan air mata seorang itu di depan pendeta mengaku, belum itu Tuhan sudah paham betul. Tetapi dengan kita menyatakan lewat mulut kita itu, kita melepaskan segala satu penat kita ya, segala satu dosa yang memang membelenggu kita itu, kita mau melepaskan dan membebaskan diri. Caranya ya kita harus benar-benar buka, akui ya di depan Tuhan ya, melalui pengakuan di depan Pak Pendeta gitu atau Pak Pastor ya. Kita juga bukan orang yang emang istilahnya kepo-kepo banget yang ingin mengetahui urusan orang ya. Bayangin kalau dia jemaatnya 60-70 dan mereka masing-masing mau istilah ikut giliran untuk memberikan pengakuan, waduh banyak juga itu ya. Tapi kalau pendeta itu memang betul-betul menjalankan tugas dengan benar, dia hanya cuma mendengarkan dan sisanya berdoa dan memberikan pelepasan pengampunan dosa. Selesai. Harusnya demikian. Bukan jadi psikiater ya. Kalau enggak nanti ada rate-nya lagi. Ya bukan psikiater. Berarti tadi sempat juga ada dosa yang tidak diampuni dan diampuni. Itu salah satunya berarti memang ada dua hal seperti ini? Ya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Antoni ya. Kalau yang tidak diampuni ya dia akan pernah ngaku juga. Karena ya, Jadi udah pasti itu. gimana bisa dia mengakui dosanya dia sendiri? Kalau dia mau ngakui itu berarti sudah ada pertobatan sudah ada di dalamnya. pertobatan di situ. Ada Seperti penyesalan. kayak penjahat itu kan, dia tidak secara literal itu atau literally nggak ngomong ampunilah dosa saya atau apa, ya kan? Tetapi dia tahu keberadaan diri orang berdosa dan Yesus yang secara tidak adil dihukum seperti mereka. Sederhana aja Pak, Penjahatnya tahu gitu, tahu diri gitu loh. Itu udah kawakan loh. kalau penjahat Pak diinterogasi polisi, kalau dasarnya dia nggak mau ngaku, nggak bakalan ngaku. Ya. Sama kayak menghujat Roh Kudus, yang nggak bakalan dia mau ngaku dosa. Iya. Itu. Oke. Gitu. Baik. Dan sahabat YJK, kita masih tunggu dan silakan saja Anda bisa berikan komentar. Namun sebelum kami akhiri perbincangan kita kali ini, Pak Antoni mau menyampaikan perihal apa yang ingin disampaikan mungkin tentang toko buku dan juga pelayanan. Oh iya, sahabat YJK semuanya, bahwa YJK Yayasan Jangkar Kehidupan saat ini memiliki toko buku di lantai 1 dan toko bukunya sangat lengkap. Kita bekerja sama dengan berbagai banyak penerbit Kristen termasuk LAI, BPK Gunung Mulia dan Immanuel, bahkan juga Obor. Kita bekerja sama dan harganya sama dengan yang di toko buku tersebut dengan toko buku kita. Jadi sahabat Jangkar Kehidupan bisa langsung datang atau beli di Tokopedia YJK Bookstore. Dan juga kita punya diskon-diskon menarik khususnya dalam memperingati Paskah yang akan dekat ini. Kita ada diskon-diskon menarik. Dan bagi sahabat Jangkar Kehidupan juga yang ingin podcast kayak kita ini, rekaman studio, musik maupun sharing tentang firman, boleh juga menghubungi kita di layar ini ya. Tertera nomor teleponnya, bisa langsung telepon. Kita akan kasih penawaran terbaik lah buat teman-teman sahabat Jangkar Kehidupan yang ingin mempergunakan fasilitas kita di tempat ini. Dan juga kita mengadakan kursus bahasa Inggris ya untuk daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya yang mau supaya bahasa Inggrisnya tetap lancar gitu. Iya, betul. Atau ini sangat penting sekali karena bahkan online juga Pak. Ya. Online juga kita mulai tawarkan juga dalam waktu dekat akan dibuka kelas online-nya, dan mungkin juga conversation ya, kelas ya untuk adult ya. Dan sekarang berjalan untuk anak-anak sudah berjalan ya. Dan bagi Anda yang juga ingin kami layani, bisa menghubungi kemana Pak? Ya, ke nomor WA yang tertera di sini. Ini baik gereja maupun institusi yang lain seperti apa? Baik sekolah, gereja, juga ya? bahkan pelayan-pelayan rumah singgah, gitu, bahkan rumah-rumah pintar atau Sabtu ceria, Rabu ceria, semua yang ceria kita bisa layani. Gitu. Ya memang kita harus ceria gitu. Ya. Baik, silakan saja nomor-nomor yang tercantum di layar bisa Anda hubungi
untuk Anda yang membutuhkan informasi tentang Yayasan Jangkar Kehidupan, ya. Dan untuk sahabat YJK juga yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami juga dapat menyalurkan donasi Anda. Di layar bisa Anda baca ya kemana harus menyalurkan donasinya dengan nomor akun yang sudah tercantum di situ. Ya, Pastor Ari, mungkin terakhir apa yang diharapkan seperti apa jemaat mendapatkan atau setelah pengakuan dosa ini? Yang jelas Akan lebih kita dekat lagi untuk mendapatkan- pertumbuhan iman mereka. mendapatkan satu yang relief ya. Relief itu bahasa Indonesia itu kita merasa kelegaan oleh karena apa? Kita merasakan secara pasti pengampunan itu Oke. terjadi atas diri kita ya. Meskipun kita berdoa pribadi juga kita mampu melakukan itu dan minta langsung pada Tuhan karena Tuhan yang sejauh doa, tapi sentuhan seorang hamba Tuhan ya yang merupakan sentuhan tangan Tuhan sendiri ya, itu betul-betul satu hal yang kita bisa rasakan berbeda dalam pengakuan dosa secara pribadi. Kalau umum kan pendeta hanya mengangkat tangan, dosamu diampuni. Nah, kadang-kadang hal tersebut juga bukannya kita tidak menghargai atau tidak merasakan itu mungkin kuasanya lebih berkurang daripada yang pribadi, tidak juga. Cuman diri kita lah itu yang yang memerlukan satu hal yang sifatnya physical ya, physical touch gitu, dan itu bisa kita rasakan dengan langsung gitu. Okay. Makanya kalau anointing oil ya pendeta itu, kecuali mungkin ada penyakit tertentu, seharusnya si pendeta tuh kalau melakukan berdoa tuh dia menyentuh tangan si pasien atau kepala si pasien gitu. Kalau memang diizinkan, atau enggak ya pakai sarung tangan pun nggak apa-apa gitu. Tapi terus gitu terpegang tuh berasa gitu. Ya, Baik. gitu. Baik, Pak Antoni mungkin ingin menambahkan apa yang diharapkan dari pengakuan dosa ini? Ya, kalau saya sih setelah mengaku dosanya dan juga mengalami pengampunan, ya harapan saya jangan berbuat dosa lagi, apalagi dosa yang sama gitu. Oh iya. Gitu. Dan diharapkan juga akan Dan yang mirip juga ya. Dan yang diharapkan juga akan adanya pertumbuhan iman iya, gitu ya. pertumbuhan iman Baik. gitu. Ya, Pastor Ari terima kasih sudah menjadi narasumber, dan Pak Antoni juga terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tuhan berkati Kris. pelayanannya. Sampai Dan ketemu lagi. sahabat BK, demikianlah perbincangan kita dalam seri Katekismus Kecil Martin Luther, dan kita berjumpa lagi dalam topik-topik yang menarik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.